Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu saya sempat share ke teman-teman, saya sempat bikin sebuah video unboxing dari barang yang ada di tangan saya sekarang ini. Buat teman-teman yang penasaran gimana video unboxingnya, teman-teman bisa cek videonya di link yang ada di deskripsi. Sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat Fosi Audio yang udah ngirimin sampel unit amplifiernya ini buat kita review di channel ini. Sekaligus nggak hanya untuk keperluan review aja, tapi saya rasa untuk kedepannya pun amplifier ini akan sangat berguna dan akan sangat memudahkan saya ketika nanti saya pengen ngebandingin antara satu IM atau satu headphone dengan IM atau headphone yang lain. Jadi di tangan saya sekarang ini ada satu buah unit amplifier dari Fosi Audio yang namanya adalah Fosi Audio PH05 atau Fosi Audio PH05, yang mana dengan harganya yang 640 ribuan untuk kurs dari dolar ke rupiah yang sekarang, fitur utamanya adalah dia punya 5 buah channel output, yang masing-masing channel outputnya ini punya independent volume control. Dan dari masing-masing channel outputnya ini dia punya power sebesar 310 mW. Ya, power yang saya rasa akan cukup besar dan akan cukup untuk ngedrive berbagai macam banyak IM atau headphone dengan power sebesar 310 mW ini. Oke, langsung kita mulai aja teman-teman. Ini review saya untuk Fosi Audio PH05 atau Fosi Audio PH05. Untuk harganya, tadi udah saya spill di awal kalau Fosi Audio PH05 ini harganya adalah 640 ribuan untuk kurs dari dolar ke rupiah yang sekarang. Sedangkan untuk harga resminya nanti ketika di launching di tanggal 15 Juni 2024 nanti, harga resminya adalah 39,99 dolar atau ya kita bulatkan jadi 40 dolar. Yang mana dengan kurs sekarang di mana 1 dolarnya adalah 16 ribuan, harganya jadi 640 ribuan. Untuk spesifikasinya, si Fosi Audio PH05 ini, dia punya rated power output sebesar 310 mW di masing-masing channel outputnya. Dia punya satu buah channel input dan 5 buah channel output, yang semuanya pakai interface 3,5 mm atau ya kayak headphone jack biasa lah. Signal to noise ratio-nya atau SNR-nya sebesar 105 dB, impedance-nya 16 ohm sampai 300 ohm, sedangkan frekuensi responnya standar aja dari 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk packagingnya kayak gini teman-teman, simpel aja. Cuma kardus atau box warna hitam yang kualitas kardusnya juga biasa-biasa aja, bukan kardus yang bagus gimana-gimana. Dan tampilannya hanya polos warna hitam kayak gini aja. Di sini cuma ada gambar ilustrasi dari unit amplifiernya aja, dan nggak mewakili spesifikasi dan nggak mewakili betapa kerennya si Fosi Audio PH05 ini. Untuk kelengkapannya di sini ada packagingnya, terus kita juga dapat satu buah user manual kayak gini. Lalu tentu ada unit amplifiernya, Fosi Audio PH05. Terus kita juga dapat kabel auxiliary atau kabel 3,5 mm ke 3,5 mm. Yang terakhir kita juga dapat satu buah adaptor. Yang mana adaptornya ini pakai colokan yang modelnya adalah ya standar UK kayak gitu. Jadi untuk di Indonesia kita bakal perlu adapter kayak gini. Dan ini nggak disertakan ya teman-teman ya. Ini saya udah punya dari lama. Jadi saya nggak perlu beli lagi dan tinggal pakai ini aja. Karena kalau nggak pakai ya repot sih, colokannya pakai 3 kaki kayak gini. Untuk build quality-nya dari unit amplifier Fosi Audio PH05 ini ngingetin saya sama sesuatu, yaitu DAP saya, F Audio T3. Malahan saya jadi kepikiran apakah F Audio ini F-nya adalah Fosi Audio juga. Saya kurang tahu, saya cuma ngarang aja dan entah ini betul apa enggak. Tapi terlepas dari penamaannya, baik Fosi Audio PH05 ini atau F Audio T3 ini, mereka punya build quality yang mirip-mirip, yang sama-sama semuanya warna hitam, simple. Dari bahan yang full metal dan berat juga ini mirip-mirip antara Fosi Audio PH05 dengan si F Audio T3 ini. Secara umum, semua bagian dari housingnya Fosi Audio PH05 ini terbuat dari metal atau aluminium alloy yang kuat, kokoh, dan solid banget. Walaupun secara bobotnya memang masih bisa dibilang portable dan bisa dibawa kemana-mana,
Tapi saya rasa portable-nya ini adalah portable untuk ditaruh di meja. Kita bisa bawa amplifier ini ke meja kantor, kita bisa bawa amplifier ini ke meja yang ada di kamar kita. Kita bisa bawa Fosia Audio PH05 ini ke cafe mungkin. Tapi tetap penggunaannya adalah sambil duduk, bukan yang dibawa jalan-jalan. Lagi pula di sini kita juga butuh power DC 12 volt juga, yang artinya harus nempel ke listrik. Di sini ada tombol power yang warnanya oranye. Ini clicky banget dan kliknya enak banget. Ketika dipencet-pencet pun di sini nggak ada kesan murahan. Klikinya enak banget, mantap banget. Terus untuk volume controlnya, baik volume control yang masternya maupun volume control yang independennya, ini semuanya punya kesan wheel atau kesan putaran kayak gini yang mulus banget dan lancar banget. Nggak ada seret-seret atau gimana-gimana. Ketika digoyang-goyangin kayak gini pun dia nggak goyang sama sekali. Bener-bener solid. Di sini ada satu input buat powernya, DC 12 volt. Terus di sini ada satu input dan 5 output. Yang mana semuanya ini pakai interface 3,5 mm. Yang besar ini adalah volume control untuk masternya, sedangkan yang kecil-kecil ada 5 ini adalah independent volume control untuk masing-masing channel outputnya. Intinya sih untuk overall dari build quality-nya saya nggak ada protes sama sekali. Selama penggunaan pun saya nggak ada kekhawatiran sama sekali akan rusak atau akan gimana-gimana. Colokan input maupun outputnya juga di sini lancar-lancar aja, nggak ada yang seret gimana-gimana juga, nggak ada yang goyang, nggak ada yang terlalu longgar atau gimana-gimana. Pokoknya semuanya aman dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Oh ya, di sini ada LED yang mana kalau nyala warnanya akan menjadi orange dan ketika di mute, di sini ada tombol mute, ketika di mute warnanya akan menjadi biru. Untuk kabel auxiliary-nya juga lumayan bagus. Di sini udah pakai kabel yang dikasih Kevlar atau dikasih sleeving kayak gini. Cuma sayangnya untuk jacknya biasa-biasa aja. Bahkan sangat sederhana dan ini belum pakai gold plated, hanya silver plated biasa. Lalu untuk cara pemakaiannya simpel aja. Kita tinggal siapin unit amplifiernya. Terus kita colokin DC 12 voltnya ini ke sini. Lalu yang ini ke listrik rumah. Lalu di sini ada input. Nah, input ini akan kita colokkan ke source kita. Misal kita akan source-nya adalah F-Audio T3 ini. Jadi kayak gini. Nah, udah kayak gini. Kita tinggal colokin 1 atau 2 atau sampai 5 headphone atau earphone atau in-ear monitor. Untuk sound quality-nya, mungkin kita di sini nggak akan banyak ngomongin tonal karena memang di amplifier kayak gini dia nggak punya sound profile sendiri, alias dia juga nggak punya chip DAC sendiri. Jadi untuk sound quality-nya atau tonalitasnya dia benar-benar cuma ngikut dari source-nya. Ketika kita colok ke DAP juga dia ngikutin tonalitas dari DAP-nya. Ketika kita colok ke DAC dongle juga dia akan tonalitasnya akan ngikut sama DAC dongle-nya. Tapi apakah suaranya akan benar-benar cuma ngikut aja atau akan ada perubahan, teman-teman? Kita bahas. Nah, di sini mungkin akan banyak yang kita bahas dan mungkin saya bahasnya akan loncat-loncat. Karena tadi ketika saya coba untuk bikin segmen-segmen ternyata malah jadi susah. Jadi kita bahasnya ngalir aja. Di video sebelumnya, di video unboxingnya si PH05 ini kemarin, kita udah sempat ngobrol apa bedanya DAC, chip DAC dengan amplifier. Yang mana chip DAC itu fungsinya adalah hanya menerjemahkan data dari file digital menjadi sinyal analog yang bisa kita dengerin suaranya. Selain itu chip DAC juga punya sound profile sendiri, yang biasanya masing-masing chip DAC itu punya karakter suara yang berbeda-beda. Sedangkan untuk chip amplifier, ini fungsinya hanya untuk mengamplifikasi aja atau ngasih power ke driver dari sebuah IM atau headphone. Jadi si driver itu akan bisa bergerak. Nah, itu amplifier yang menggerakkan. Lalu untuk dongle-dongle kecil kayak J3 Labs E-Line kayak gini, saya nggak tahu persis apakah di dalam chip DAC-nya ini udah ada tertanam ya semacam teknologi amplifier atau belum. Tapi setidaknya ya adalah yang semacamnya ya. Yang sekalipun tanpa tambahan device amplifier kayak gini pun, dongle-dongle kecil kayak gini, ini udah bisa mengeluarkan suara sendiri. Bahkan dia nggak punya OP amplifier kayak si JM6 Pro kayak gini. Yang mana di JM6 Pro ini dia punya OP amplifier sebesar 60 mW. Sedangkan di sini nggak punya OP amplifier. Jadi powernya hanya benar-benar mengandalkan dari power yang ada di unit chip DAC-nya. Beda sama JM6 Pro yang mana dia ini punya
OP amplifier yang namanya adalah MAX97220 kalau nggak salah. Jadi dia punya power sebesar 60 mW. Sedangkan yang ini saya nggak yakin powernya ada berapa mW. Yang jelas nggak akan sampai 60 mW karena dia nggak punya OP amplifier. Nah, balik lagi ke Fosi Audio PH05 ini teman-teman. Ternyata ketika saya menggunakan Fosi Audio PH05 ini beberapa hari kemarin, ada sedikit perubahan tonal yang saya rasain teman-teman. Terutama di frekuensi-frekuensi atas di antara 6 kHz sampai 10 kHz-nya. Terutamanya lagi di 8 kHz-nya. Jadi untuk beberapa IM yang punya tonalitas bright atau neutral ke bright, ketika dicolok ke Fosi Audio PH05 ini akan menjadi sedikit lebih bright lagi. Terutama di 8 kHz-nya yang akan naik. Secara pribadi pun sebenarnya saya termasuk orang yang rewel di 8 kHz. Jadi ketika ada sibilan sedikit aja di 8 kHz, saya biasanya akan melakukan sesuatu untuk gimana caranya mengatasin si 8 kHz itu biar nggak tinggi-tinggi. Biar akan ngurangin sibilance-nya. Di pengujian Fosi Audio PH05 ini, saya pairing amplifier ini dengan beberapa dongle. Yang pertama ada Vioka A13. Yang mana si Vioka A13 ini sebenarnya powernya sendiri udah jauh lebih besar daripada powernya si Fosi Audio PH05 yang hanya 310 mW aja. Nah, si Vioka A13 ini dia udah punya power output sebesar 550 mW. Jadi sebenarnya secara penggunaan umum, dia udah nggak butuh si Fosi Audio PH05 ini. Kecuali saya pengen nyolokin lebih dari 1 IM ke Vioka A13 ini, ya saya butuh 5 channel outputnya si Fosi Audio PH05 ini. Lalu saya pairing juga si Fosi Audio PH05 ini dengan JCLI JM6 Pro. Lalu ada juga J3 Labs E-Line, dongle kecil kayak gini. Jadi intinya untuk Fosi Audio PH05 ini, ya ada perubahan tonal di sini. Terutama di 6 kHz sampai 10 kHz. Yang terutamanya lagi di 8 kHz-nya yang akan naik cukup tinggi. Jadi untuk penggunaan saya biasanya akan saya turunin 8 kHz-nya. Supaya nggak terlalu sibilance atau supaya meminimalisir si sibilance-nya yang disebabkan dari 8 kHz-nya yang tinggi itu. Yang kedua, selain tadi ada kenaikan dikit di area kisaran 6 kHz sampai 10 kHz-nya, sama di amplifier ini juga muncul yang namanya noise atau hissing. Yang mana noise atau hissing ini akan semakin terasa ketika kita colokin Fosi Audio PH05 ini dengan IM atau dengan headphone yang punya sensitivitas tinggi. Misalnya kayak ketika kita colokin si Fosi Audio PH05 ini dengan SIM code EA500LM. Yang mana si SIM code EA500LM ini punya sensitivitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 130 desibel atau kayaknya lebih tinggi dari 130 desibel. Di sini noise-nya akan lebih berasa daripada ketika saya colokin si Fosi Audio PH05 ini dengan KZ PR3. Nah, si KZ PR3 ini dia punya sensitivitas yang sangat rendah, hanya berkisar 86 desibel kalau nggak salah. Jadi secara drivability-nya pun dia jauh lebih berat daripada si SIM code EA500LM ini. Di sini noise-nya sangat terasa, sedangkan di sini noise-nya hanya berasa kecil aja. Buat saya sendiri sebenarnya kehadiran noise di sebuah amplifier tanpa DAC ini sebenarnya udah cukup wajar dan ya bisa diwajarkan lah. Dan buat saya sendiri juga noise atau hissingnya itu nggak terlalu mengganggu. Atau bahkan belum di level yang mengganggu. Tapi mungkin buat sebagian dari kita yang berharap semuanya sempurna, ya hadirnya noise di produk Fosi Audio PH05 ini mungkin akan cukup mengganggu. Pernah kemarin saya ngobrol dengan pihak Fosi Audionya melalui email. Dan kita ngobrolin soal noise-nya atau hissing-nya si Fosi Audio PH05 ini. Dari pihak Fosi Audionya juga menjelaskan kalau sebenarnya utamanya Fosi Audio PH05 ini adalah di pairing dengan headphone. Yang mana kebanyakan headphone high-end itu punya sensitivitas rendah dan punya impedansi tinggi. Nah, mereka mengklaim dengan di pairing dengan headphone yang punya sensitivitas rendah dan impedansi tinggi, noise-nya nggak akan terasa atau ya noise-nya akan sangat minim. Tapi di penggunaan saya sendiri, saya colok ke SIM code EA500LM, lalu saya colok ke KZPR3, terus saya colok juga ke Chulinao Qingluan Z4, saya colok lagi juga ke KZ Castor Harman yang warna silver. Di sini semuanya muncul noise. Saya juga colok lagi si Fosi Audio PH05 ini ke headphone saya
saya cuma punya satu headphone aja selama ini, yaitu Aurvana SE atau Creative Super XY Aurvana Live SE. Di sini juga muncul noise. Jadi saya benar-benar belum ngerasain gimana performa dari Fosia Audio PH05 ini yang sama sekali tanpa noise. Semuanya muncul noise. Ya, balik lagi ke yang saya bilang tadi. Kalau noise atau hissing yang dihasilkan sama Fosia Audio PH05 ini, menurut saya belum sampai ke taraf yang mengganggu. Justru untuk saya sendiri, saya lebih terganggu sama kenaikan di area 6-8 kHz atau 6-10 kHz-nya tadi. Khususnya 8 kHz-nya tadi. Jadi setiap kali saya pakai Fosia Audio PH05 ini, saya harus nurunin beberapa desibel di 8 kHz-nya. Yang ketiga, ketika si Fosia Audio PH05 ini kita pairing dengan dongle-dongle kecil kayak J3 Labs A-Line ini, atau JCL JM6 Pro kayak gini, apakah power dari dongle-dongle kecil ini akan naik dan akan berpengaruh ketika ngedrive IM-IM yang berat kayak KZP-R2 atau KZP-R3 kayak gitu? Jawabannya adalah ya, powernya akan meningkat dan cukup signifikan teman-teman. Yang mana pada awalnya si dongle ini punya power output yang ya paling tinggi hanya 60 mW. Sedangkan si Fosia Audio PH05 ini dia bisa mengamplifikasi lagi power sebesar 310 mW. Jadi jawabannya adalah ya, powernya akan nambah. Enggak cuma dari sisi volumenya aja yang semakin tinggi atau semakin keras, tapi dari segi dynamics-nya juga akan berasa nambah. Dinamika atau hentakan-hentakan nadanya di sini akan nambah, terutama di hentakan-hentakan bass. Bassnya jadi semakin deep, semakin dalam, dan tonjokannya atau punch-nya juga semakin punchy. Jadi cara kerjanya amplifier kayak gini, dia bukan ngerubah tonal, tapi emang cuma memaksimalkan si driver dari IM atau dari headphone-nya supaya bergerak lebih maksimal. Sehingga potensinya, baik potensi dari tonalitas maupun teknikalitasnya, akan semakin keluar ketika dikasih power yang cukup. Jadi sebagian besar tonalitasnya nggak akan berubah, dan masih akan tetap mengikut dari source-nya. Ketika source-nya bright ya tetap akan bright, ketika source-nya warm juga tetap akan jadi warm. Tapi sebagai catatan, ada kenaikan sedikit tadi di antara 6 kHz sampai 10 kHz, khususnya di 8 kHz-nya. Yang keempat, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman ketika saya ngebahas soal dongle DAC. Yaitu, apakah si Fosia Audio PH05 ini akan kuat buat ngangkat IM yang drivability-nya berat kayak KZP-R2 atau KZP-R3? Sebenarnya, sekalipun misalnya si Fosia Audio PH05 ini nggak kuat ngangkat KZP-R2 atau KZP-R3, bukan berarti si Fosia Audio PH05 ini jelek ya teman-teman ya. Memang dasarnya aja si KZP-R2 atau KZP-R3 itu yang memang rewel banget sama source, terutama di kebutuhan powernya. Karena dia punya sensitivitas rendah yang hanya 83-86 desibel. Selain itu, memang dasarnya si KZP-R2 atau KZP-R3 itu di performa di area frekuensi atasnya juga lumayan bikin tonalitasnya ini jadi segmented. Mungkin banyak orang yang akan kesulitan untuk menerima frekuensi tinggi yang di KZP-R2 atau KZP-R3 ini ekstensinya cukup panjang dan cukup di boost naik kayak gitu. Saya sendiri untuk KZP-R2 atau KZP-R3 kayak gini, ini lebih ke cara gimana caranya supaya si KZP-R2 atau KZP-R3 ini ngurangin brightness-nya dan nambahin warmness-nya. Mulai dari ganti ear tips yang bornya kecil kayak Akuston Eton 8 misalnya, atau ganti kabel yang memang punya smoothing di area treble-nya, terutama di treble-treble atasnya, atau sampai ke colok ke source yang memang benar-benar arahnya neutral ke warm, kayak si F Audio T3 ini. Dia memang punya tonalitas yang neutral ke warm dan punya smoothing di area frekuensi atasnya. Jadi KZP-R2 atau KZP-R3 dicolok ke F Audio T3 ini, ditambah dengan amplifier ini, dia akan lebih jinak area treble-nya dan lebih mudah untuk diterima banyak orang mungkin, termasuk saya. Nah, secara power sebenarnya udah cukup si Fosia Audio PH05 ini dengan 310 mW-nya, bahkan ketika di pairing dengan JM6 Pro atau J3 Labs A-Line kayak gini. Dengan pairingnya ini dynamics-nya udah muncul, hentakan-hentakan nadanya baik di bass, di mid maupun di high-nya udah cukup terasa. Walaupun saya nggak tahu ya ini udah maksimal atau belum, tapi seenggaknya untuk saya nikmati sendiri, pairingnya si Fosia Audio PH05 ini dengan JM6 Pro atau J3 Labs A-Line ini udah cukup bisa dinikmati di banyak lagu. Jadi ketika si Fosia Audio PH05 ini saya colokin dengan JM6 Pro atau dengan J3 Labs A-Line ini, suaranya akan mirip-mirip.
Karena emang chip DAC yang tertanam di dua dongle ini juga emang sama, yaitu Conexan CX31993, yang mana arah tonalnya adalah neutral ke bright. Cuma udah beda lagi hasilnya ketika saya pairing si Fosi Audio PH05 ini dengan Vio KA13. Yang memang secara teknisnya kayak separasi, imaging, sound staging, memang di Vio KA13 ini berasa lebih superior daripada ketika si Fosi Audio PH05 ini di pairing ke dongle-dongle kecil kayak si JM6 Pro atau J3 Labs A-Line ini. Di Fosi Audio PH05 ini lebih berasa mewah teknikalitasnya. Yang kelima, mungkin ini akan jadi yang terakhir dan akan jadi kesimpulan. Siapa sebenarnya target market dari Fosi Audio PH05 ini? Jadi Fosi Audio PH05 ini ditunjukkan untuk siapa? Atau gampangnya, sebenarnya siapa sih orang-orang yang akan butuh si Fosi Audio PH05 ini? Kalau saya bilang sih banyak teman-teman. Banyak yang akan merasa butuh atau akan merasa terbantu dengan kehadiran si Fosi Audio PH05 ini. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang kayak saya, yang hobinya adalah membandingkan antara gimana performanya satu IM dengan IM yang lain. Jadi kita bisa langsung colok, nggak cuma satu IM, tapi di sini kita bisa colok 5 IM sekaligus. Jadi untuk membandingkan satu IM dengan IM yang lain, di sini akan lebih terbantu dan akan lebih termudahkan. Di sini saya nggak perlu colok cabut IM lagi. Saya nggak perlu play dan pause lagu lagi. Saya nggak perlu juga untuk ngatur-ngatur volume lagi. Ketika saya pengen dengerin antara IM satu dengan IM yang lain itu bedanya apa, performanya gimana, dan mana yang lebih bagus. Yang kedua, mungkin buat teman-teman yang suka nonton Netflix misalnya, dan suka nontonnya itu bareng-bareng. Ketika pakai speaker rumahan, mungkin akan mengganggu orang-orang yang nggak ikut nonton, karena suaranya speaker akan didengar sama orang-orang yang ikut nonton. Nah, teman-teman tinggal colok aja 5 buah earphone atau 5 buah headphone dan teman-teman bisa nonton bareng-bareng berlima tanpa suaranya didengar sama orang-orang lain yang nggak ikut nonton. Dengan kayak gitu juga suara yang akan teman-teman dengar dari film atau dari apa yang teman-teman tonton juga akan semakin detail. Karena dengerinnya pakai in-ear monitor atau pakai headphone. Atau buat teman-teman yang suka latihan band misalnya, atau teman-teman yang berkecimpung di dunia mixing dan mastering kayak gitu, ketika pengen monitoring hasil mastering atau mixing, atau ketika pengen monitoring bareng-bareng ketika latihan band kayak gitu, ya teman-teman akan terbantu dengan Fosi Audio PH05 ini yang punya 5 channel output. Di sini masing-masing personil teman-teman ngeband akan bisa colokin masing-masing IM atau headphone mereka ke sini dan teman-teman bisa dengerin bareng-bareng. Teman-teman bisa monitoring bareng-bareng. Mungkin buat teman-teman di penggunaan normal sehari-hari nggak akan terlalu butuh amplifier yang punya 5 colokan output kayak gini. Kecuali teman-teman punya kebutuhan seperti yang saya contohkan tadi. Terus buat teman-teman yang punya headphone planar yang mungkin impedance-nya lebih dari 300 ohm atau mungkin sensitivitasnya sangat rendah kayak gitu, atau mungkin kebutuhannya powernya lebih dari 310 mW, ya saya nggak yakin si Fosi Audio PH05 ini akan bisa ngedrive dengan baik. Tapi untuk kebanyakan earphone atau headset atau headphone yang kebutuhan powernya nggak akan lebih dari 310 mW, kebanyakan, ya masih akan bisa di drive sama si Fosi Audio PH05 ini dengan cukup bagus. Intinya, kalau untuk saya sendiri, Fosi Audio PH05 ini akan sangat ngebantu kebutuhan saya. Terutama ketika saya pengen ngebandingin banyak IM kayak gini. Saya bisa tinggal colokin 5 IM ini sekaligus di sini, karena dia punya 5 channel output. Dan saya tinggal dengerin satu-satu tanpa harus colok cabut, play pause lagu, dan tanpa harus ngatur-ngatur volume lagi. Oke, itu ya teman-teman ya, ulasan atau review dari saya untuk Fosi Audio PH05 atau Fosi Audio PSO5 ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka video pembahasan kali ini. Subscribe kalau teman-teman belum subscribe, supaya nanti kedepannya kita bisa diskusi lagi di video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.